Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mohon izin pada kesempatan ini saya ingin sharing materi terkait dengan kelengkapan dan penilaian dokumen pengajuan persetujuan bangunan gedung PBG oleh Dr. Insinyur Heri Kristianto ST MT IPM. Nah, ini materi saya dapatkan ketika mengikuti eh, short e-course ya dari Sipilpedia tentang eh, itu judul webinarnya itu adalah analisis dan desain struktur sebagai dokumen teknis pengajuan persetujuan bangunan gedung PBG yang diselenggarakan oleh Sipilpedia. Baik, langsung saja. Outline eh, itu satu penyelenggaraan bangunan gedung, dua penerbitan persetujuan bangunan gedung PBG, tiga kelengkapan dokumen pengajuan PBG, empat standar teknis, lima penilaian dokumen pengajuan PBG. Satu, penyelenggaraan bangunan gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 1. Nih, eh, pembangunan itu dimulai dari perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan. Nah, PBG itu di mana? PBG itu ada di antara pada saat perencanaan dan menuju ke pelaksanaan. Nah, jadi di antaranya, artinya PBG ini terbit dulu, PBG-nya terbit dulu yang ini PBG, ini terbit dulu, selesai baru pelaksanaan, seperti itu. Nah, dari perencanaan ini kita dari perencanaannya kan kita kan mengajukan yang namanya PBG. Nah, PBG itu apa? Persetujuan bangunan gedung. Nah, ini kita mengarah ke sini. Nah, kemudian menuju ke pelaksanaan. Nah, dari pelaksanaan ini, setelah ini baru nanti di akhirnya itu akan kita mengurus yang namanya SLF. Apa itu SLF? Kan mengurus yang namanya SLF. SLF itu ada namanya sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi, sertifikat layak fungsi. Kemudian ini akan dilanjutkan untuk pemanfaatan setelah mendapatkan namanya SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, setelah dimanfaatkan, nanti ada lagi namanya itu SLFN. Kita mengurus sertifikat layak fungsi perpanjangan. Nah, setelah kita mendapatkan sertifikat layak fungsi di sini, nanti ada masa berlakunya. Misalkan 20 tahun. Ulangin, maksud saya misalkan berapa titik tahun ya, berapa tahun ini usianya. Nah, setelah itu baru dapat nanti namanya mati, kita perpanjang lagi. Dan perpanjang lagi. Nah, setelah mendapat nanti layak, untuk perpanjangan kita melakukan namanya KT. Nah, ini KT KT itu adalah kajian identifikasi. Ulangin, ulangin setelah dari situ masuk SAMI, ini pemanfaatan namanya ini KI, kajian identifikasi. Nah, kemudian nanti setelah ada KI, eh, baru kita menuju ke KT, kajian teknis. Nah, baru nanti perpanjangan sertifikat layak fungsi perpanjangan. Kemudian di sini nanti kalau tidak layak maka dia adalah RTB, pembongkaran. Dari RTB baru ke pembongkaran,
Eh, Pembongkaran ini juga dilakukan lagi kajian teknis. Nah, kalau dari KI ini pemanfaatan pelestarian, untuk pelestarian juga melakukan kajian teknis seperti itu ya. Salah satu penyelenggaraan pembangunan gedung. Persetujuan dimohonkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Ini rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 24. Kemudian proses penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui SIM BG, ini PP 16 tahun 2001 pasal 326. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIM BG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Ini PP 16 tahun 2001 pasal 1. Nah, ini persetujuan bangunan gedung PBG L1, kemudian sertifikat layak fungsi bangunan gedung SLF ini tahap 02. Kemudian nomor 3, sertifikat bukti pemilikan bangunan gedung SBKBG. Kemudian nomor 4, rencana teknis pembongkaran bangunan gedung atau RTB. Kemudian ini pendataan bangunan gedung terbangun maupun yang belum terbangun. Penyelenggaraan bangunan gedung. Ya, ini persetujuan bangunan gedung disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Sertifikat layak fungsi bangunan gedung disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Surat bukti kepemilikan bangunan gedung disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung. Rencana teknis pembongkaran bangunan gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun bangunan gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar, rencana teknis pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. Penerbitan PBG. Penerbitan PBG itu berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021 pasal 253. Ini konsultasi. Dokumen rencana teknis diajukan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal bangunan gedung fungsi khusus untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi. PBG diselenggarakan dengan proses konsultasi perencanaan, konsultasi perencanaan, pemeriksaan dengan dokumen rencana teknis oleh tim penilai teknis untuk rumah tinggal atau tim profesi ahli untuk bangunan lainnya. Penerbitan. Proses konsultasi perencanaan meliputi pendaftaran. Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pemohon melalui SIM BG.
Pemeriksaan pemenuhan standar teknis dilakukan paling banyak 5 kali dalam kurun waktu paling lama 28 hari kerja. Pernyataan pemenuhan standar teknis penjadwalan konsultasi diberikan kepada pemohon melalui SIM BG. Konsultasi perencanaan teknis diselenggarakan tanpa dipungut biaya. Penerbitan PBG, pemeriksaan standar teknis. Pemeriksaan pemenuhan standar teknis dilakukan melalui tahap A. Pemeriksaan dokumen rencana arsitektur. B. Pemeriksaan dokumen rencana struktur dan MEP. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi kesimpulan tim profesi ahli yang memuat rekomendasi A. Rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis atau B. Rekomendasi pendaftaran ulang PBG. PP 16 tahun 2021 pasal 258. Surat Surat pernyataan pemenuhan standar teknis digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis atau retribusi. Penerbitan PBG. Penerbitan PBG retribusi. Penetapan nilai retribusi dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi. Nilai retribusi ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi yang ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi BG dan harga satuan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. PP 16 tahun 2021 pasal 261. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi persetujuan pembangunan gedung, B. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, C. Retribusi izin trayek, D. Retribusi izin usaha perikanan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Pasal 114. Objek retribusi PBG adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 142. Dua, penerbitan PBG. Satu, penyelenggaraan bangunan gedung hunian sederhana. Dua, penyelenggaraan bangunan hunian tidak sederhana. Tiga, penyelenggaraan bangunan gedung desain prototipe. Empat, penyelenggaraan bangunan gedung penyesuaian desain prototipe. Lima, penyelenggaraan bangunan gedung kesesuaian ketentuan pokok tahan gempa. Enam, penyelenggaraan bangunan gedung kepentingan umum. Tujuh, penyelenggaraan bangunan gedung kepentingan umum dengan pertelaan. 8. Penyelenggaraan BG kepentingan umum bertahap. 9. Penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus. 10. Penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus bertahap. 11. Penyelenggaraan BG kolektif. 12. Penyelenggaraan BG prasarana. 13. Penyelenggaraan BG fungsi campuran. 14. Penyelenggaraan BG existing. 15. Penyelenggaraan BG existing perpanjangan. 16. Perpanjangan BG existing administratif. 17. Penyelenggaraan BG existing BGFK. 18. Penyelenggaraan BG existing BGCB. 19. Penyelenggaraan BG existing mengubah, memperluas, menambah, mengurangi. 20. Penyelenggaraan pembongkaran BG. 21. Penataan BG. Berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, bisnis proses penyelenggaraan bangunan gedung dalam SIM BG berlaku baik untuk bangunan gedung umum maupun bangunan gedung negara. Nah, ini penerapan BBG bisnis prosesnya itu dimulai dari penyelenggaraan PBG secara umum, itu mulai, nah ini dimulai dari pemohon, peningkatan standar teknis, perlengkapan standar teknis. Nah, ini tidak lengkap, itu pemeriksaan kelengkapan, serta lengkap,
Nah, kemudian baru ke perbaikan dokumen. Nah, eh, jika dimungkinkan, maka pemeriksaan kesesuaian jika memenuhi, maka lanjut kepada perhitungan teknis retribusi. Nah, ini waktunya 3 sampai 26 hari. Penetapan retribusi dan surat permohonan. Kemudian lanjut kepada setelah perhitungan teknis, kemudian lanjut kepada retribusi dan surat permohonan standar teknis oleh kepala dinas. Ini 1 hari. Kemudian ini konsultasi, ini perlengkapan data. Kemudian lanjut ke pembekuan PBG. Kemudian ini ada penagihan retribusi. Ini sudah masuk ke penerbitan. Ini maksimal 1 hari kerja. Ini penerbitan PBG. Ini maksimal 27 hari kerja prosesnya. Ini perlengkapan datanya 1 hari kerja. Ini yang warna ungu itu adalah pemohon, yang warna kuning itulah dinas teknis, dan yang warna kuning coklatan itulah DPM PTSP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau satu atap ya. Itu dokumen pengajuan PBG penyelenggaraan bangunan gedung kepentingan umum. Data umum itu ada ini informasi KTP KITAS, informasi KRK, surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. Ini dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan AMDAL, UKL, UPL, SPPL, data penyedia jasa perencana konstruksi dan atau arsitek berlisensi, dan data teknis tanah. Gambar tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung existing pada area persil yang akan dibangun, gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah, data teknis arsitektur, itu konsep perencanaan arsitektur, gambar rencana tata ruang dalam, tata luar, dan rancangan bangunan, spesifikasi teknis, data teknis struktur, perhitungan teknis dan gambar rencana struktur dan elemennya, gambar detail struktur, spesifikasi teknis, data teknis mechanical electrical plumbing, yaitu data perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, tata udara, dan elemen MPP lainnya yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan, spesifikasi teknis. Ini buku panduan SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, pemohon, daftar akun SIMBG sebagai pemohon. Satu, buka aplikasi browser Anda dan masuk ke laman SIMBG
Dua, klik daftar pada bagian kanan atas dari halaman beranda SIMBG. Tiga, isi alamat email yang digunakan beserta kata sandi dan pilih daftar sebagai pemohon PBG, SLF, SBKBG, RTB, pendataan BG. Empat, setelah mengisi alamat email, kata sandi dan memilih daftar sebagai, kemudian klik kirim. Lima, cek kontak masuk surel Anda dan klik verifikasi pada bukti pendaftaran yang dikirimkan oleh SIMBG. Melengkapi data diri pemilik akun SIMBG. Satu, pemohon diarahkan untuk melengkapi formulir data diri pemilik akun. Dua, klik simpan pada bagian bawah tanah dan halaman SIMBG. Informasi tombol beranda tidak akan berfungsi selama data diri belum dilengkapi. Tombol keluar berguna apabila pemohon ingin keluar dari akun SIMBG. Tata cara permohonan PBG. Satu, klik persetujuan pembangunan gedung untuk mulai pengajuan permohonan. Informasi kotak dialog, pilih permohonan, menampilkan jenis dokumen yang bisa diajukan oleh pada SIMBG. Pilih batal jika Anda batal mengajukan permohonan dokumen. Tata cara permohonan PBG. Satu, pada bagian jenis permohonan, pilih permohonan yang akan Anda proses. Informasi, pilih bangunan gedung baru untuk bangunan gedung yang akan dibangun. Pilih bangunan gedung perubahan untuk bangunan-bangunan gedung yang direnovasi. Pilih bangunan gedung kolektif untuk bangunan-bangunan gedung, misalnya perumahan. Pilih bangunan gedung prasarana untuk bangunan gedung penunjang. Pilih bangunan gedung cagar budaya untuk bangunan gedung kebudayaan. Pilih SPBU mikro 3 kiloliter untuk bangunan SPBU kapasitasnya kiloliter. Pilih bangunan bertahap untuk bangunan gedung dan konstruksinya secara bertahap. Tata cara permohonan PBG. Satu, pilih salah satu pilihan fungsi bangunan. Informasi, pilih fungsi hunian untuk bangunan gedung sebagai rumah tinggal. Pilih fungsi keagamaan untuk bangunan gedung sebagai tempat ibadah. Pilih fungsi usaha untuk bangunan gedung sebagai tempat usaha atau bisnis. Pilih fungsi sosial dan budaya untuk bangunan gedung yang digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan sosial atau budaya. Pilih fungsi khusus untuk bangunan gedung yang memiliki fungsi dan atau teknologi khusus. Pilih fungsi campuran untuk bangunan gedung yang memiliki lebih luas dari satu fungsi. Tata cara permohonan PBG. Satu, pemohon diarahkan untuk mengisi formulir data bangunan gedung. Dua, periksa kembali data alamat bangunan gedung dan atau bangunan gedung yang sudah ada isi. Tiga, klik lanjut informasi. Tombol kembali bisa dipilih jika Anda ingin merubah data yang sudah ada di sebelumnya. Tata cara permohonan PBG. Satu, pastikan data yang Anda isi sejak awal sudah benar dan baca ketentuan konfirmasi data. Dua, centang semua pernyataan yang ada dari pada bagian checklist jika setuju. Kemudian klik simpan informasi. Apabila sudah memilih simpan, maka permohonan akan diproses oleh dinas terkait. Pemohon menunggu dihubungi oleh dinas terkait untuk proses lanjut. Data arsitektur. Nah, ini nomor dokumen arsitektur. Satu, konsep rancangan arsitektur. Terangan nih berkas. Terus nomor dua itu ada dua, gambar situasi rencana tapak, denah, potongan, tampak, dan detail bangunan gedung. Tiga, gambar rencana tata ruang dalam tata ruang luar. Empat, spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus, jenis tipe dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail untuk menyeluruh komponen arsitektural. Lima, rekomendasi pil banjir. Nah, ini untuk yang rekomendasi pil banjir ini bila dibutuhkan untuk memastikan aktivitas yang baik antara drainase bangunan gedung terhadap drainase lingkungan perkotaan. Ini data struktur. Satu, perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana pondasi, base kolom, basement kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap penutup dan komponen gedung lainnya. Keterangan. Satu, dalam hal bangunan gedung lebih dari satu lantai, maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana pelat lantai. Dua, gambar dinding geser bila ada. Tiga, gambar basement bila ada. Dua, gambar detail struktur. Tiga, spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus, jenis tipe dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail untuk menyeluruh untuk komponen struktural. Keterangan spesifikasi yang dimaksud antara lain material retrofit, material struktur penahan gempa, pracetak, dan prategang sambungan mekanis. Nomor itu data teknis mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Satu,
perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem transportasi dalam gedung, vertikal dan atau horizontal, keterangan bila dipersyaratkan. Dua, perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang tak berdampak pada lingkungan sekitar, termasuk gambar detail. Tiga, gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber jaringan dan pencahayaan umum, gejala lighting, pencahayaan khusus, special lighting, dan energi terbarukan, renewable energy. Empat, perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi petir. Lima, perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem komunikasi internal dan eksternal sistem data IT. Enam, perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara dan tata suara evakuasi. Tujuh, perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sistem kantor otomasi, building automation. Selanjutnya, perhitungan teknis dan lapor 8. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan, security system, dan kontrol akses kontrol bila disyaratkan. 9. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sanitasi pelamping yang terdiri dari pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase, persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3, khusus untuk sistem pengelolaan B3 bila dipersyaratkan. 10. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran, fire alarm, dan APAR yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran, khusus untuk fire alarm bila disyaratkan. 11. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem penghawaan, ventilasi alami, dan buatan tata udara gedung. 12. Rencana teknis dan gambar rencana detail sistem gondola. 13. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar. 14. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit dan lainnya. 15. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail pneumatik tube. 16. Spesifikasi teknis, jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan secara lebih detail dalam menyeluruh untuk komponen mekanika, elektrikal, dan plumbing. 17. Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak. 18. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi. 19. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air. 20. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah. 21. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah. 22. Perhitungan dan rencana edukasi emisi karbon. 23. Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH. 24. Dokumen evaluasi kinerja BGH tahap perencanaan. 25. Data tenaga ahli bangunan hijau dan atau tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan gedung hijau. 26. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran, hidran, sprinkler, smoke extractor, dan pressurized fan yang disediakan dengan tingkat risiko kebakaran. Berita acara, contoh ini contoh berita acara penelitian atau pemeriksaan lapangan pada hari Rabu tanggal 27 bulan Maret tanggal 20 jam 10.00 kami petugas lapangan tim penilaian penelitian lapangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jakarta telah melaksanakan penelitian atau pemeriksaan di lapangan dengan disaksikan oleh pemohon kuasa nomor pendaftaran tanggal 2024 nomor pemohon lokasi kelurahan. Nah, ini dengan hasil penelitian atau pemeriksaan lapangan sebagai berikut. Ini kondisi lapangan. Satu, tanah kosong. Dua, ada bangunan lama. Bangunan lama akan dibongkar seluruhan. Bangunan lama akan dibongkar sebagian. Bangunan tiga, bangunan sudah jadi. Itu kondisi kegiatan. Belum ada kegiatan pembangunan. Dua, sedang ada kegiatan pembangunan. Tiga, bangunan sedang dikerjakan. Fungsi bangunan, yaitu ada hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus campuran. Ini fasilitas sekolah, ruang kelas. Nah, ini sal kota, ada tidak ada, sah kota, ada tidak ada, keterangan lain. Rencana bangunan tidak dari dua lantai. Ya, terus KRK, KKPR adalah satu keterangan rencana kota KRK. Dokumen yang mengandung peta lengkap beserta keterangan rinci tentang pemanfaatan suatu bidang tanah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSBH sebagai syarat utama dalam rencana izin pendirian bangunan. 12. Kesesuaian kegiatan pemetaan ruang KKPR, dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana aksi pemetaan ruang dengan rencana tata ruang RTR. Kesesuaian kegiatan pemetaan ruang KKPR. Nah, ini dasar hukumnya. Satu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dua,
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Jakarta tahun 2021-2021. 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang bangunan gedung. 5. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang Kota Jakarta tahun 2021 sampai 2021. 6. Telaah Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Kota Jakarta nomor 0461 garing TKKPR garing DPTR garing 9 garing 23 tanggal 12 September 2023. Nomor A, sertifikat. Ini informasi kondisi luasnya 117 meter persegi. Nomor SHM, nah ini contoh penulisan lapangan. B, rencana tata ruang. Jenis bangunan, sosial budaya, sekolah atau ruang kelas. Jumlah lantainya 2 lantai dan basement berapa lantai. Ini tidak ada. Maksimum aturannya maksimum 10 lantai. Ini keterangannya oke atau oke. Nah, kalau lebih lebih. Koefisien dasar bangunan itu informasi kondisi 73 meter persegi per 117 meter persegi kali 100% kurang 22,39%. Sama dengan aturannya 80%. Kondisinya ini oke. KLB ini 146 meter persegi per 117 meter persegi dikurang 1,24. Nah, aturannya 2,8. Ulangin maksud saya, bukan dikurang. Ini tadi KLB 146 meter persegi dibagi 117 meter persegi sama dengan 1,24. Nah, aturannya 2,8, keterangannya oke. Nah, ini oke ya, dimarahin. Kemudian tinggi bangunan itu 111,27 meter, aturannya 16 meter. Undangannya oke. Luas perkerasannya ini kosong, panjang pagar itu 19 meter, panjang gerbang atau gapura, garis GSB itu 4,31 meter dari Lumija per titik dari as jalan, aturannya 1 meter persegi, ini kondisinya oke. RTH, kemudian 2 pohon berindang. SPHH 73 meter persegi dibagi 60 meter persegi sama dengan 1,21 buah atau 2 buah. Aturannya 2 buah, kondisinya oke. Rekomendasi antara lain tidak ada. SPKL UKL AMDAL ada. Rekom pemadam itu ada. Rekom kebudayaan tidak ada. Rekom parit sungai tidak ada. Klasifikasi bangunan untuk kompleksitas itu tidak sederhana. Permanensi itu permanen. Resiko kebakaran itu tinggi, sedang, rendah, rendah. Zonasi gempa itu zona 1 minor, zona 2 minor, zona 3 ini zona 3 sedang. Kepadatan itu tinggi. Ketinggian menara itu 0 sampai dengan 16 meter. Ketinggian rendah 1 sampai 4 lantai, sedang 5 sampai 6 lantai, tinggi 9 lantai ke atas. Kepemilikan yayasan perorangan badan usaha swasta pemerintah, jangka penggunaan itu sementara, jangka pendek, jangka menengah tetap. Penggali tambahan ada, basement tidak ada. Oh, ini tidak ada, dia ternyata penggali tambahan tidak ada. Status penggunaan belum digunakan. Fungsi lahan lingkungan, fungsi lahan, fungsi jalan jalan kolektor lokal arteri lingkungan. Nah ini ya lingkungan.
Form penilaian dokumen rencana teknis pengajuan persetujuan bangunan gedung PBG Kota Yogyakarta. Nah, ini formnya, data pokok pemohon PBG, ada data penilaian dokumen rencana teknis, keterangan lokasi, letak tanah, jumlah bukti hak atas tanah, bukti hak atas tanah tanah nomor. Nah, ini SHM nomor diisi, nomor 2 SHM nomor diisi, 3 SHM nomor diisi, kemudian waktu pemakaian BEHT, luas tanah seluruhnya, jumlah lantai bangunan, luas dasar bangunan, luas lantai bangunan, garis padan bangunan, ketinggian bangunan, luas ruang terbuka, luas perkerasan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau, RTH privat, ketentuan zonasi sesuai tata ruang, ketentuan pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan tanah, terus perencana, standar teknis. Nah, ini penilaian dokumen ya, penilaian dokumen rencana teknis. Nomor persyaratan komponen detail A. Ketentuan teknis tanah. Satu. Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada existing pada area atau parcel yang akan dibangun. Detail bila ada bangunan gedung pada area parcel yang akan dibangun. Dua. Gambar dan informasi tentang hasil penelitian tanah. Detail dalam hal ini bangunan gedung lebih dari 2 lantai maka diperlukan perhitungan rencana struktur dan dilengkapi dengan data pendidikan tanah. B. Dokumen arsitektur. C. Ketentuan teknis struktur. D. Ketentuan teknis MEP. Ini standar teknis. Standar teknis perencanaan dan perancangan BG. Tata bangunan, peruntukan dan intensitas bangunan. Peruntukan sesuai tata ruang. Ini intensitas bangunan. Itu ada KDB, KLB, KDH, KBG, KSB, arsitektur, penampilan BG, keseimbangan, keselarasan, dan kesesuaian BG dan lingkungannya, nilai budaya setempat, tata ruang dalam BG, keandalan bangunan, keselamatan, kemampuan BG terhadap beban muatan, sistem struktur, pembaruan struktur, ketahanan gempa, material struktur, detailing struktur, proteksi kebakaran, sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif, proteksi bahaya petir dan bahaya kelistrikan, kesehatan sistem penghawaan, ventilasi alami, ventilasi mekanis, sistem pencahayaan, pencahayaan alami, pencahayaan buatan, sistem pengelolaan air, sistem air bersih, sistem air limbah, sistem air hujan, sistem pengelolaan sampah, bahan bangunan, kenyamanan ruang, gerak dalam BG, fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot dan peralatan, kenyamanan dan kondisi udara dalam BG, kenyamanan kondisi udara dalam BG, temperatur kelembagaan, kecepatan aliran udara, pertukaran udara segar, kemampuan, kenyamanan pandangan, kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan, kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam BG, hubungan horizontal, hubungan vertikal, kelengkapan sarpras pemuatan BG, toilet difabel, ruang ibadah, ruang laktasi, ruang ganti, taman penitipan anak, ruang tunggu, tempat parkir, bak cuci tangan, tempat sampah, titik kumpul, dan lain-lain. Ini berdasarkan PP 16 tahun 2001 pasal 14 sampai dengan 50. SNI terkait penyelenggaraan bangunan gedung, ada SNI arsitektur, SNI struktur, nah ini ada SNI MEP. Kelengkapan data perencanaan struktur. Nah, ini ada A, perhitungan teknis. Itu satu, ada membuat data perencanaan struktur gedung. Satu membuat data geometri struktur. Satu dua membuat data pembebanan. Satu tiga menentukan mutu material. Satu empat membuat data dimensi awal. Satu lima membuat data tahan beban gempa. 1,6 membuat gempa desain. Satu tujuh menentukan sistem struktur. Satu delapan membuat data kombinasi beban. Dua, analisis struktur gedung menggunakan analisis software, analisis struktur, ETAPS atau SAP 2000 dan lain-lain. Ini prosedur desain seismik itu menggunakan SNI 1926 2019 atau ARC garing CI 7/16.
Faktor keutamaan gempa dan kategori risiko struktur bangunan. Ini SNI tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan gedung. Demi desain elemen struktur hutan bertulang, itu desain struktur atap. Nah, ini struktur atapnya, ini struktur rangka, ini substrukturnya, ini upper structure-nya. Nah, mulai dari struktur atap sampai dengan struktur rangka. Nah, nanti di sini ada lagi desain pelat. Nah, desain pelat itu ada tulangan utama, sambungan penulangan, desain tangga, tulangan utama tangga, tulangan anak tangga, sambungan penulangan, desain balok itu tulangan utama, tulangan geser, sambungan penulangan, kontrol deling pemulangan, desain kolom itu ini tulangan utama, tulangan geser, sambungan penulangan 634 kontrol detailing penulangan, ini 65 kontrol HBK. Gambar detail struktur. Itu ada denah, tampak, potongan, tampilan 3D, struktur bawah, struktur atas butang bertulang, struktur atas kuda-kuda. Ya, ini ada denah pondasi, detail pondasi. Struktur bawah itu ada dari denah pondasi, detail pondasi. Struktur atas butang bertulang, struktur atas butang bertulang itu ada denah kolom, denah balok, denah pelat, detail dimensi struktur atas butang bertulang, sambungan penulangan, detail kolom, detail balok, detail pelat, detail tangga. Terus atas kuda-kuda itu denah kuda-kuda, rencana kuda-kuda, detail rangka kuda-kuda, detail sambungan, detail tumpuan. Spesifikasi teknis yaitu menentukan mutu material, yaitu mutu beton, mutu baja tulangan, tulangan utama, tulangan geser. Penilaian dokumen pengajuan PPG. Nah, ini nanti seperti ini dia ininya dashboardnya ada aplikasi SIMBG, ini ada data TPA, nomor registrasi, jenis pengajuan bangunan gedung dan fungsi campuran. Ini statusnya dilakukan penugasan TPA. Hmm. Jenis konsultasi lokasi bangunan, bangunan gedung fungsi campuran, nomor ketentuan teknis struktur, perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basement, kolom, balok, plat, lantai dan rangka atap penutup dan komponen gedung lainnya. Gambar detail struktur 3, spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus jenis tipe dan karakteristik material bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural. Nah, ini spesifikasi yang dimaksud antara lain material retrofit, material struktur pengaman gempa, pracetak, dan pertegangan sambungan mekanis. Nah, ini penilaian dokumen. Penilaian dokumen. C. Ketentuan teknis struktur. Satu. Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basement, kolom, bolok, plat lantai, dan rangka atap penutup dan komponen gedung lainnya.
Detail dalam hal bangunan gedung lebih dari satu lantai, maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai, dua, gambar dinding geser bila ada, tiga, gambar basement. Basement tidak sesuai. Cara perbaikan, perhitungan teknis analisis struktur masih mengacu standar teknis tahun 2002, sehingga perlu dilakukan standar teknis yang terbaru. Nah ini, gambar desain struktur tidak sesuai. Tiga, spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus jenis tipe dan karakteristik material bahan. Catatan hasil dengan dokumen, ketentuan teknis struktur, perhitungan teknis kesederhanaan dan gambar rencana fondasi, basement, kolom, balok, plat, lantai, dan rangka atap, penutup, dan rangkaian gedung. Masih, nah ini catatannya. Dua, gambar detail struktur. Nah, ini ada gambar tidak sesuai dengan hasil hitungan struktur. Sebagai contoh, balok B2 pada gambaran berukuran 3, spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus jenis tipe dan karakteristik material bahan yang digunakan secara lebih detail untuk menyeluruh komposisi struktural. Nah, ini terima kasih, selesai. Nah, sudah selesai tadi materi terkait dengan kelangkaan dan penilaian dokumen pengajuan persetujuan bangunan gedung. Terima kasih, selamat malam.